Halo semuanya, selamat datang dan bertemu dengan kami. Video kali ini kami akan membagikan laporan lengkap dari praktikum pada mata kuliah Budidaya Perairan dan pengalaman langsung Pak Banyu dalam menjalankan usaha budidaya perairan. Pak Banyu merupakan salah satu pelaku usaha dalam budidaya perairan dengan komoditas ikan nila. Usia beliau masih sangat muda, yakni sekitar 27 tahun, dan dengan latar belakang pendidikan S1 pada program studi manajemen bisnis. Semua yang akan kami ceritakan ini adalah hasil pembelajaran dari lapangan dan penerapan ilmu yang Pak Banyu lakukan langsung saat melakukan aktivitas usahanya di lapangan. Mengenai konsep ekologis dan teknik budidaya, mari kita masuk ke intinya. Bagian pertama yang paling mendasar adalah konsep ekologis dan teknik budidaya yang diterapkan di Nugraha Fishery. Dia menyebutkan bahwa terdapat dua sistem yang digunakan, yakni sistem konvensional intensif dan sistem bioflok. Sistem konvensional intensif ini merupakan sistem dengan kolam konvensional namun dengan menggunakan teknologi berupa teknologi aerasi untuk suplai oksigen serta sistem budidaya yang didasarkan dengan sistem ROI atau Return of Investment. Pada kolam dengan sistem ini, Pak Banyu dengan timnya melakukan dengan intensif dan terintegrasi serta seimbang terhadap lingkungan kerja dan lingkungan sekitar. Sistem kedua yang digunakan adalah sistem bioflok. Pada sistem ini, Pak Banyu selaku pemegang segala tanggung jawab menjelaskan bahwasannya sistem budidaya dengan bioflok ini bisa dikatakan sebagai sistem yang paling menguntungkan dan umumnya digunakan oleh banyak pengusaha pada bidang yang sama. Cara kerja sederhananya, sistem bioflok ini bekerja dengan mengelola semua gumpalan kotoran ikan menjadi gumpalan flok yang kemudian bisa menjadi sebagai pakan alternatif yang sudah berada di dalam kolam ikan. Perubahan kotoran menjadi flok layak makan ini dirubah dengan menggunakan makhluk biologis berupa bakteri yang dapat mereduksi zat dan padatan yang terkandung serta adanya reaksi kimia yang terjadi dalam kolam ikan secara alami dengan dibantu suplai enzim dari obat-obatan yang digunakan. Sistem ini sangat menguntungkan karena selain bisa memangkas biaya pakan sebesar 60-70%, sistem ini juga bisa secara langsung mengolah limbah sisa aktivitas budidaya sehingga akan lebih efisien. Selanjutnya, pengelolaan SDM, SDA, dan manajemen keputusan. Dalam kaitannya dengan pengelolaan sumber daya, Pak Banyu menyebutkan pengolahan sumber daya dalam aktivitas usaha dibagi menjadi dua aspek, yakni aspek sumber daya manusia dan sumber daya alam. Dalam pengolahan sumber daya manusia ini berkaitan dengan kemampuan para anak buah kolam dalam melakukan teknis budidaya secara baik. Hal ini mencakup kemampuan dan pengetahuan SDM dalam menjalankan aktivitas budidaya berhubungan dengan SDA. SDM juga menjadi salah satu peran yang cukup vital di mana mereka harus mampu dan mengolah SDA yang ada di sekitar dan bisa menyeimbangkan dengan kebutuhan manusia. Pak Banyu menyebutkan bahwa SDA yang paling penting dalam usahanya ialah sumber mata air yang menjadi aspek paling diperhatikan dalam pengelolaan SDA ini. Pembahasan selanjutnya merupakan manajemen keputusan yang dilakukan oleh Nugraha Fishery. Pada pembahasan ini, ia menjelaskan bahwasannya setiap kegiatan usaha memiliki resiko yang kapan saja bisa terjadi, entah itu mengenai permasalahan keuangan ataupun permasalahan yang mengenai masalah budidaya. Jika risiko tersebut tidak terantisipasi, maka manajemen keputusan akan dilakukan dengan perhitungan berdasarkan data bukan feeling, serta harus dilakukan dengan cepat. Mengapa demikian? Nah, karena budidaya ikan kita dihadapkan dengan sebuah tanggung jawab pada hidup dan nyawa makhluk hidup.
Manajemen keputusan yang dilakukan Nugraha Fishery ialah manajemen keputusan yang mengumpulkan semua data, entah itu data budidaya atau keuangan. Dan dalam keputusan yang dibuat Nugraha Fishery ini membandingkan beberapa alternatif untuk meminimalisir kerugian. Selanjutnya, pengolahan dan pemasaran hasil panen. Pemasaran dan penjualan hasil produksi yang dilakukan Nugraha Fishery ini, ia menjelaskan bahwasannya setiap hasil panen yang dikeluarkan dan dipasarkan dengan menghubungi tengkulak dan pedagang besar, serta mengontrak pemasaran dengan petani lain agar bisa ikut serta dalam memenuhi kebutuhan dan permintaan pasar di wilayah. Selanjutnya, ekspansi usaha dengan kemitraan. Pada aktivitas usaha yang dilakukan Nugraha Fishery ini, ia melakukan ekspansi dengan membuka kemitraan pada pelaku usaha yang ingin menginvestasikan uang dan modalnya pada budidaya ikan. Hal ini dilakukan untuk memberikan peluang pendapatan lain serta memperluas jangkauan di berbagai wilayah. Dengan konsep kemitraan ini, Nugraha Fishery ini mendapatkan keuntungan dalam hal ekonomi. Selain ekspansi usaha dengan kemitraan, usaha lain yang dilakukan adalah menjadi agensi pemasaran pada produk obat perikanan yang diproduksi oleh CPP. Jadi, selain Nugraha Fishery ini menggunakan obat tersebut untuk menggunakan dalam budidaya, ia juga ikut serta dalam melakukan pemasaran obat-obat perikanan tersebut. Selanjutnya, di Nugraha Fishery ini, harga penjualan produk ikan biasanya berada di kisaran Rp25.000 hingga Rp27.000 per kilogram. Setiap hari, proses pengolahan dilakukan oleh 2 orang pengolah ikan. Namun, ketika masa panen tiba, jumlah pekerja akan ditambah menjadi 6 orang untuk menyesuaikan beban kerja yang meningkat. Sistem upah yang digunakan cukup sederhana sekaligus adil, yaitu Rp2.000 untuk setiap kilogram ikan yang dipanen. Dengan cara ini, penghasilan para pekerja langsung mengikuti jumlah hasil panen yang mereka kerjakan. Satu kolam di lokasi ini mampu menampung hingga 20.000 ekor ikan. Dan ketika panen tiba, satu kolam seperti ini dapat menghasilkan hingga 4 ton ikan segar. Seperti itu. Nah, kita semua sudah mengetahui bahwasannya aktivitas usaha yang dilakukan pada Nugraha Fishery ini tidak serta-merta hanya menanam ikan agar cepat tumbuh dan panen. Kita juga tahu bahwa dalam usaha ini memiliki resiko yang bisa berujung kerugian, namun penggunaan teknis budidaya, manajemen serta perluasan usaha menjadi salah satu upaya yang layak dilakukan untuk kegiatan usaha pada bidang budidaya ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah mau nonton sampai habis. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa. Semoga hari kalian seseger es teh manis habis hujan. Bye!